Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstitusi negara Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituere, yang artinya menetapkan atau membentuk. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut dengan constitution, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan dalam istilah constitutie di samping kata grondwet. Dalam istilah sehari-hari, konstitusi sering disamakan dengan undang-undang dasar, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Apa itu grondwet? Grondwet adalah grond yang artinya dasar dan wet yang artinya undang-undang. Namun dalam praktek, pengertian konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar, karena konstitusi mencakup keseluruhan peraturan baik yang tertulis yaitu UUD maupun yang tidak tertulis atau disebut dengan convention atau konvensi. Jadi UUD hanya bagian dari konstitusi, dan menurut beberapa ahli bahwa istilah konstitusi lebih tepat diartikan sebagai hukum dasar. Menurut para ahli, yang salah satunya adalah Fridlausen, konstitusi adalah pertemuan sekelompok orang untuk satu atau untuk suatu tujuan yang sama, atau untuk bertukar pikiran, pendapat, dan informasi tentang suatu hal yang menjadi perhatian bersama. Itu adalah pengertian dari konstitusi. Selanjutnya ada pembagian konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hukum dasar tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan convention. Selanjutnya, sifat dan kedudukan konstitusi. Sebagai aturan atau hukum dasar dalam negara Indonesia, maka konstitusi Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum dasar tertinggi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 bersifat mengikat. Mengikat apa? Yaitu mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan, serta mengikat setiap warga negara di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Menurut Juniarto, secara umum konstitusi atau undang-undang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari tujuannya, yakni untuk menjamin hak-hak anggota warga masyarakat, terutama warga negara, dari tindakan sewenang-wenang atas penguasanya. Yang kedua, ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahnya, yakni untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan pemerintah menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti. Dan yang selanjutnya ada isi muatan dari konstitusi. Isi muatan dari konstitusi menurut A.H. Strijken, yang pertama ada tingkat perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Terus yang kedua ada tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga ada pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan sekarang atau masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak harus dipimpin. Selanjutnya menurut Sri Sumantri, yang pertama
adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga dari negara itu sendiri. Yang kedua, susunan ketatanegaraan atau negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental juga. Dan yang selanjutnya ada menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi ada 4. Yang pertama adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar itu sendiri. Dan selanjutnya ada konstitusi yang pernah berlaku atau undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah berlaku dari tanggal 18 Agustus 1954 sampai 27 Desember 1949. Oh, kembali ke yang pertama, yaitu ada dari 27 Desember 1949 sampai 18 Agustus 1954. Yang selanjutnya Konstitusi RIS tahun 1949. Berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada UUDS 1950, berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Terus yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945, dari 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober sampai 1999. Dan ada yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen, yaitu 19 Oktober 1999 sampai saat ini. Jadi kesimpulannya adalah sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap kemunculan model ketatanegaraan yang khas sampai karena trauma masa lalu. Mengamandemen konstitusi Undang-Undang Dasar jelas bukan urusan sederhana, sebab Undang-Undang Dasar merupakan desain utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis. Dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan, organ negara sampai hak asasi manusia, sistem ketatanegaraan dalam undang-undang akan menentukan nasib bangsa dan negara itu sendiri. Adanya kekurangan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi yang diubah, dikurangi, atau ditambah dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan ini memunculkan dan timbulnya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang. Sekian penjelasan konstitusi menurut konstitusi dari saya. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.